Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang kepala sekolah melakukan penilaian terhadap isi dokumen tindak lanjut yang telah diisi guru. Tahap sebelumnya, ketika guru melaksanakan isi dokumen tindak lanjut, prosentasinya masih 50%. Ketika kepala sekolah sudah melakukan penilaian isi dokumen tindak lanjut, maka praktik kinerja guru sudah mencapai 75%. Setelah diisi kepala sekolah, maka muncul fitur bagian 2 pelaksanaan tindak lanjut akan bisa terbuka dan bisa diisi guru. Terus bagaimana caranya mengisi penilaian terhadap isi dokumen tindak lanjut yang sudah diisi guru? Kita lihat saja di pembahasannya. Selamat menyaksikan. Langsung aja kita masuk ke menu pengelolaan kinerja yang tentu kita masuk loginnya melalui akun kepala sekolah. Nah ini ya, sudah. Kemudian kepala sekolah, kalau kepala sekolah mengisi sebagai pegawai ya dipilih yang sebagai pegawai ini. Kalau kepala sekolah menilai pegawainya di sekolahan ya ini sebagai pejabat penilai kinerja. Nah ini ada apa ya? Ada sedikit rancu. Ada perencanaan guru yang belum selesai. Coba saya bahas sebentar, periksa saja. Ternyata di sini itu banyak akun guru yang ganda. Seperti ini. Dan ada juga guru yang sudah pensiun. Masih ada di daftar pengelolaan kinerja ini. Kita kita biarkan saja, mungkin sistem masih belum stabil, langsung aja kita melakukan penilaian. Di sini juga ada ringkasan 1/8 ini, berarti ada 8 guru yang dinilai. Kita langsung cek penilaian saja. Nah, ini ada daftar semua guru di sekolahan. Kemudian saya akan melakukan penilaian Ragil Trisujatmiko. Ya, kelas 5 ketika praktek matematika. Ini juga ada keterangan nanti Anda dapat melakukan penilaian akhir kinerja guru di sini. Kalau kita masukkan penilaian kinerja, praktik kinerja, kita klik nilai saja. Nah, ini kepala sekolah menilai dokumen tindak lanjut ketika saya lanjutkan. Nah, ini. Sebelum kita menilai, ada langkah-langkah penilaian yang harus kita baca terlebih dahulu. Itu kepala sekolah ya. Ingat-ingat lagi apa dan bagaimana proses guru mengisi. Di bawah ada ringkasannya nanti. Berdasarkan pengisian guru. Isi penilaiannya ya. Lakukan secara menyeluruh. Ini bukan penilaian akhir. Ini juga berarti bukan penilaian akhir. Anda dapat isi sesuai keadaan sesungguhnya. Kepala sekolah juga bisa mencetak dokumen. Kalau tadi dokumen tindak lanjut, berarti ini. Nah, ini ada panduan pengisiannya juga, dan nama guru, waktu observasi, dan lain-lainnya. Sebenarnya ini bisa dicetak, kemudian kepala sekolah mengisi, kemudian dari isian ini kita bisa tuangkan di dalam ini ya. Kita lanjut saja ini. Kita baca sekilas, masih ada beberapa revisi guru. Nah, apakah sesuai? Kemudian yang bawah, tujuan tindak lanjut. Apakah sudah sesuai meningkatkan konsentrasi dan keaktifan siswa? Kemudian upaya tindak lanjutnya. Yang pertama ini ada bertanya kepada rekan sejawat. Kemudian kedua membaca buku atau literasi tentang keaktifan siswa. Yang ketiga ini belajar mandiri melalui PMM tentang konsentrasi dan keaktifan siswa dalam kelompok. Kapan? Maret 2024. Apakah sudah sesuai? Kemudian dukungannya.
yang dipilih guru, penyediaan atau akses ke sumber belajar. Jika sesuai, kemudian apa tujuan tindak lanjutnya juga kepala sekolah bisa mengeceknya. Kalau ini gurunya memilih satu instruksi pembelajaran tentang kreativitas dan inovasi, apakah sudah nyambung? Tentu ini juga sudah ya, karena tadi berkaitan dengan keaktifan siswa. Yang kedua, guru ini memilih desain pembelajaran. Ini ada pelayanan, peminatan, dan perencanaan individual. Apakah siswanya suka pembelajaran yang bagaimana, misalkan nonton video, ataukah permainan, ataukah hal lainnya. Kapan Anda mempelajari PMM? Tentu Mei ya, 2024. Dukungannya tadi penyediaan atau akses sumber belajar. Kemudian catatan kepala sekolah. Kepala sekolah bisa memilih ketiga ini. Apakah guru ini sadar tantangan di luar kendali diri? Nah, ini ada keterangannya ya. Tantangan berasal dari faktor eksternal, misalkan sarana prasarana, anggaran, koneksi sinyal. Atau yang kedua, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Ini ada keterangannya juga, menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal atau faktor luar yang sudah dijelaskan di atas. Yang ketiga, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Apakah guru itu sudah tahu kekurangannya dan dampaknya? Nah ini ya, ada kejelasan juga. Kalau saya yang ini, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Dampaknya tadi masih banyak beberapa kelompok yang menuliskan datanya belum tepat sesuai hasil. Nah ini, apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Nah, kepala sekolah ini mengisi, menceritakan. Misalkan saya seperti ini ya, ini tidak patokan. Bapak Ibu bisa, kepala sekolah bisa menuliskan sesuai gurunya, tentu tidak ada yang salah dan benar. Yang benar, yang salah itu tidak mengisinya. Seperti itu ya. Kalau saya ini ya, dari hasil refleksi guru didapatkan bahwa guru mampu mengidentifikasi tantangan dalam proses pembelajaran. Guru juga bisa menjelaskan tantangan tersebut berasal dalam diri. Karena apa tadi? Ini ya, penyebabnya ini keterbatasan dalam mengawasi pengamatan yang dilakukan siswa ketika temannya melakukan permainan memasukkan bola untuk menghitung data. Karena saya tidak memutari kelompok, tapi fokus ke depan yang sedang melakukan permainan. Tambah keterbatasan itu, beberapa kelompok dalam memasukkan datanya tidak sesuai dengan hasil teman kelompok lain. Nah, seperti itu. Juga ada solusinya, tanya rekan sejawat, membaca buku, pelatihan mandiri, seperti itu. Kalau sudah ya belum yakin, bisa disimpan draft. Kalau sudah yakin, klik saja kumpulkan. Ini juga ada keterangan sebelum selesaikannya. Telah dikumpulkan, nilai tidak dapat diubah lagi dan akan masuk ke dalam perhitungan nilai secara keseluruhan. Nilai yang Anda berikan, sadar tantangan dan serta dampaknya. Kalau sudah yakin, klik kotak ini dicentang, kemudian kumpulkan. Nah, kalau sudah penilaian dokumen tindak lanjut, guru itu bisa melakukan ke bagian kedua, yaitu pelaksanaan tindak lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.